ngapain nyapu? Ini urusan aku dan kerjaan aku. Gak apa-apa, Jangan sedikit dong. aja. Saya nggak pengen tangan kamu kasar. Cie. Bisa Udah nanti aja aja deh, lah. Abi. Nanti aja. Dia udah nanti aku selesaikan. Aku selesaikan. Pasti aku selesaikan. Sini, Sini Habil. sini Nabila. Bi, aku mau tanya deh, emangnya benar ya kalau di surga itu suami tuh dapat bidadari yang bening, yang seperti permata gitu ya? Iya, ya pasti dong. Salah satu benefit keuntungan seorang yang soleh, Allah berikan satu kebahagiaan bernama bidadari. Kenapa bidadari? Ntar dulu, kenapa bidadari? Kenapa identik wanita? Zuyinal nas hubbus syahwati minan nisa. Karena syahwatnya laki-laki itu terletak pada perempuan. Makanya salah satu kemenangan yang diberikan kepada orang yang soleh adalah wanita. Tapi jangan cemberut dulu. Kenapa cemberut gitu dong? Hah? Iya, terus Sebab aku percuma Kamu dong. tahu nggak ratu kita- bidadarinya di mana? Di mana? Di hadapanku. Iya. Amin ya Allah, Jadi- mudah-mudahan kita sampai surga ya. Kita punya rasa dan kamu punya rasa agar kita sehidup semati sedunia sesurga. Artinya mesra ini bukan cuma di dunia tapi akan berasa di surga. Bener nggak? Iya dong, ini pelajaran juga buat teman-teman. Allahu Akbar. Kalau ternyata apa konektivitas suami dan istri dalam membangun hubungan rumah tangga? Apakah sampai di dunia? Ada bidadari, tetap kamu yang akan menjadi ratu bidadari di antara bidadari semua. Gitu. Jadi gitu sayang, bagaimanapun kau tetap jadi ratu bidadari. Insya Allah. Itu tupai. Itu tupai. Bukan, ya Allah Ustaz. Hey, ngintip orang kerjaannya. Untung kita lagi ngomong soal agama. Sini Ustaz. Masya Allah, aku pikir tupai Belanda. Jangan Ustaz Sam, jangan Ustaz Sam. Pokoknya ini nggak bisa dibiarin. Jangan. Pokoknya Jangan Ustaz Sam. ini nggak bisa dibiarin. Lagi bermesra. Ada tamu jomblo nggak punya istri tapi bermesraan gitu. Oh, jangan Ustaz Sam, jangan Allah, Ustaz Sam. ayolah. Kita samperin, Ya kita udah, harus kasih Udah tahu nggak aja. apa-apa sini. Kasih tahu aja. Oke, mohon Tahu aja. maaf ini. Apanya nggak bisa dibiarkan? Nggak bisa dibiarkan. Ada jomblo di belakang ngintip. Pakai dibuka lagi segala pakai. Orang. Ya, pakai Hidup dibukain itu lagi mesti ada yang segala. ngompor-ngomporin. Begitu itu kita Waduh, waduh. udah bisa ngomong udah bisa ke uuan ya Allah. Saya jadi ngiri betul antara Mbak Indri sama Ustadz Riza ini. Kenapa ngiri? Ya, saya teringat istri saya di rumah. Iya, sedih lagi. Bukan Satiriza sedih lagi. Tapi istri di sini kan? Istri saya lagi di Jawa. Ya Allah. Masya Iya, Allah. saya dinas di Jakarta, istri ada di Jawa Setiap Timur. saya bicara matanya merah aja. Itu ngantuk. Iya. Ya udah, aku mau ngecek telepon dulu ya, Bi. Sekarang? Ya. Nah sekarang, ntar dulu. Saya ada hadiah buat dia. Ada hadiah buat dia. Apa itu? Ikan hiu goyang-goyang. Apa itu? I love you sayang. Salah satu bentuk yang mesti kita jaga adalah memuji istri. Tetap memuji istri. Tetap memuji istri. Romantisme harus kita jaga. Kapanpun dan dimanapun. Makanya fungsi dari ta'aruf di awal kita menikah mengawali niat ibadah karena Allah. Karena awal-awal kita tidak kenal dan merasakan perkenalan serta nikmatnya pernikahan.
setelah menikah. Subhanallah. Karena yang saya tahu Ustaz biasanya kalau udah lewat bulan madu jadi bulan racun. Iya. Biasanya orang yang mengawali intim duluan, mesra duluan di awal, istilahnya maaf pacaran. Kemudian setelah menikah, habis menikah udah basi duluan. Oh. Makanya Islam mengajarkan kita ta'aruf agar menghiasi awal pernikahan dengan suci lahir batin, tidak ada hubungan intim, tidak ada pegangan, tidak ada macam-macam, agar kita bisa merasakan bumbunya sampai panjang nanti walaupun punya anak tetap merasakan kemesraan. Itu iklimnya harus diciptakan bagaimana kita memahami dua unsur. Dua unsur itu adalah pengorbanan, Ya, dan pengorbanan, pengertian. pengertian. Masya Allah. Ya Allah. Jadi pengorbanan dan pengertian ini harus ada dalam hubungan rumah tangga. Apa itu pengorbanan? Pengorbanan ini adalah sebuah rasa di mana pasangan ingin selalu menyajikan yang terbaik untuk pasangannya. Jadi kalau dalam rumah tangga tidak ada pengorbanan, maka hal itu tidak akan pernah terjadi keharmonisan. Termasuk pengorbanan yang lain misalnya Ustaz. Misalnya sebelum nikah hobinya main game misalnya. Habis nikah dikurangin berarti. Nah, betul. Aduh. Apalagi situasi pandemik begini, jujur. Situasi pandemik begini, dalam rumah tangga saya yang berperan mencari nafkah adalah saya. Iya. Tapi setelah COVID, Masya Allah, otomatis saya sebagai seorang suami, kepala keluarga, penghasilannya down. Nah, istri punya bisnis. Ya. Begitu istri punya bisnis, lalu apa yang mesti dilakukan? Istri saya mengcover semua kebutuhan. Malah istri ya. Istri saling- bayar ya ini, Allah. bayar itu, semua di cover. Saling berkorban berarti. Inilah pengorbanan. Dimana Pengorbanan. kalau suami istri selalu mengorbankan untuk pasangannya, insya Allah. Yang kedua apa tadi Ustaz? Yang kedua bentar kok. Recallnya nanti ada. Jangan menjadi makhluk yang selalu ingin dimengerti, tetapi jadilah seseorang yang selalu mau Tapi mengerti. dereng, kan, Sik? Insya Allah prinsip ini diterapkan Sik, kula- rumah tangga sakinah. Korban, Dan kemudian siap-siap. mengerti. Jadi di saat tadi COVID atau sedang pandemi malah Istri yang membackup berkorban, biaya dan istri semuanya. juga yang mengerti. Mana guru kita satu Gimana itu? Tadi udah murung-murung kayak gitu, Ustaz. Pasti Udah dia galak. telepon istrinya. Oh iya, bisa aja. Ayo kita lihat ke sana. Ayo jamaah ikutin Ustaz. Ikut. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam, sayang. Nggih, Ini lagi ngapain? nembe syuting dan tempat Ustadz Riza. Nah, Ustadz Riza sama Mbak Indri, istrinya, aduh, sangat mesra. Jadinya saya inget jenengan. Lama ndak pulang, pengen pulang. Aduh, Gitu kan sekarang dengan mudahnya udah bisa video call, bisa teleponan. Langge justru Jadi suatu jalan yang paling apa ya? ya justru itu makanya saya itu karena kerinduan sehingga kula video call kalian jenengan iki ngoten lho. Kan hiu goyang-goyang. I love you sayang. Muah. I love you too, sayangku. Oh, jenengan kok koyo iso bahasa Inggris saya I love you too barang. Lah, kan katanya seperti itu. G. Ada namanya pantun malih. Ikan hiu punya kumis. I love you manis. G. Oke, assalamualaikum. Masya Allah. Ya Allah. Jadi ini bidadari surganya. Coba. Pantes tadi tiba-tiba ngilang aja gitu. Oh, Pas gitu tiba-tiba ya? ngilang, tahu-tahu di sini video call. Oke. Ya Allah. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ini tadi saya keluar dari perkerumunan antara Ustadz Sam Iya, dan lagi Kita serius, udah serius. tahu kok isi video callnya. Kan kita ngintip. Iya, isinya Ya. ikan hiu semua. Jadi, jemaah, walaupun kita bahasa anak keren. Sekarang mohon maaf nih, saya duduk ini Ustadz Nggak ya. apa-apa. Ah, Sambil Wal- muter juga, Iya, jangan. Walaupun kita LDR, tapi namanya cinta kasih harus tetap kita lakukan. Itulah kemesraan kita. Saya bisa call, apalagi sekarang ada yang namanya media komunikasi ya. Kita bisa call, kita bisa telepon. Mungkin pemirsa dan teman-teman ingin tahu rahasia menjaga harmonis di tengah hubungan LDR kayak apa tuh Ustaz? Iya, itu dia caranya Jadi tuh. caranya satu. Yang pertama pasti antara suami istri ada yang namanya saling kepercayaan. Believe it ya. Iya. Harus saling percaya. Percayanya ya. Karena kenapa? Kalau tidak ada kepercayaan di antara suami istri, maka itu adalah awal dari kehancuran rumah tangga. Percaya dulu. Ya. Harus ada belief ya, harus Ya. ada yakin bahwa
istri saya di sana mampu menjaga kehormatannya, suami saya di sana juga mampu Soalnya menjaga. secara kasat mata kita nggak tahu apa yang Betul. Betul, dilakukan betul, gitu betul, ya. Iya. Karena enggak 24 jam video call. Iya, gimana tuh? Kalau zaman dulu susah untuk video call, sekarang bisa. Oh. Itu saja kalau zaman sekarang, walaupun tidak video call Ustadz, Iya. itu di hati sudah ada video callnya. Oh, Jadi sudah ada yang namanya kameranya. dititipin ke Allah gitu ya. Oh, Betul, Masya betul, Allah. betul, betul. Ya Begitu. Allah. Jadi tapi, yang tapi ini mau diingetin lagi Ustaz, bahwa yang LDRan itu adalah yang udah halal. Ya jelas lah. Iya dong. Ini pasti. takutnya ada yang salah paham lagi Ustaz. Yang pertama adalah trust, kepercayaan Iya, ya. iya. Yang kedua pasti komunikasi. Bukan cuma sekedar kepercayaan, tapi tidak pernah nelpon, tidak pernah menghubungi. Nggak pernah transfer. Transfer. Paling penting itu. Iya, itu sudah pasti itu. Iya dong. Itu sudah pasti itu. Ceramah Iya. kemana-mana kan nggak pernah transfer gimana? itu berarti pertanyaan kemana duitnya kan begitu. ya. Nah, Terus apa Ustaz? ya. Jadi yang pertama kepercayaan, yang kedua Ya, komunikasi, yang ketiga sedapat mungkin kita memberikan satu kejutan-kejutan tertentu. Oh, hadiah. Ya, hadiah. Transfer Surprise, surprise. Mama. Surprise. Buka rekening, Ma. Buka rekening. Asik. Trust, kepercayaan, komunikasi dan kejutan. Iya, kejutan. Mantap, ini obrolan semakin menarik. Insya Allah begitu. Gimana kita move on? Kemana lagi? Ih, nyaman banget di rumahnya. Ini udah nyaman banget loh Ustaz. Oh, Gimana? begitu ya. Di saung sebelah. Oh, ada Oh, saung. ada Ayo, saung. Ustaz, ayo, Ustaz, ya. Subhanallah. Lewat sana, Jangan Ustaz. diputar. Pintunya di sana, Ustaz. Pintunya di sana. Ya, lewat sana. Ya, pintunya di sana. Ya, lewat sana, Ustaz. Ya. Nah, salah satu sudut favorit saya ya di tempat ini, Ustaz. Iya, Di saung ini. Udah pakai karpet masjid. Iya. Ini buat apa, Ustaz? Jadi setiap hari Senin dan Kamis kita ada kajian ta'lim. Makanya ini saya beri nama Rumil, Rumah Ilmu atau Majelis Ta'lim Ar-Rahman. Oh, di sini. Iya. Apa namanya jamaah-jamaah datang. Kita kemari kita belajar dan mengajar di sini. Jamanya dari mana aja, Ustaz? Mana aja yang mau datang silakan. Oh, undangan terbuka. Iya, Wah. udah jadi Apa itu? kosongnya. Yang tadi itu ya yang Telepon dibikin cinta. tadi. Telepon cinta. Telepon cinta Telepon buatan ini. Kasih tahu pemirsa dulu ya. Iya. Waduh. Set. Luar biasa Ya, ini. bentuknya luar Ya biasa Allah. lah. Ayo silakan. Silakan. Cobain, Oke, Ustaz. oke, oke. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini telepon Kalau dingin cinta. meletus tuh, Ustaz. Meletus banget. Ini ukuran telepon sama cincinnya mirip-mirip ya. Hampir. Jangan salah makan. Enggak, Mas Indri. Aduh, enak banget. Buatan sendiri dong. Iya, ini Ustaz Riza gimana? Ustaz Riza gimana? Ini Ustaz, nggak Iya. enak lah kalau kita ini. Enggak, kayaknya Ustaz Riza enggak mau ini. Mau dong. Jangan lah, diet lagi, diet ya. Enggak lah, bukan Lagi diet. diet Ini makanan yang menyehatkan. Tapi Makanlah tuh. ada cara makan yang beda. Gimana Mau lagi? tahu? Gimana Pemirsa caranya? mau tahu? Gimana? Iya, sayang? Iya, ada cara makan yang beda. Oh. Gimana? Cara makannya disuapin. Muncrat ya Allah. Iya, iya, iya. Oh, Bi, aku mau tanya deh. Emang bener ya? Setan itu kan suka
Hebatnya ayat ini, Anda mau berbuat baik saja, itu masih ada godaan setan di dalamnya gitu. Jadi kebaikan itu masih ada godaan setan di dalamnya. Jadi dengan cara menundanya, dengan cara menggodanya dalam hal kebaikan, dengan cara menghalang-halanginya itu iblis semua Terus gitu. begini, Mbak Indri, Ustadz Reza, selama kita tadi di dalam satu perjalanan ini tadi saya melihat kemesraan ya, Iya. kemesraan Mbak Indri sama Ustadz Reza itu kan luar biasa. Jangankan apa namanya Ustadz Sam, saya saja sudah punya bini, istilahnya mengiri. Makanya tadi saya langsung Iri yang recall, baik, ya? ya iri yang baik. Nah terus sekarang di dalam keluarga kan ada anak yang sudah agak besar lah, walaupun kecil pasti dia punya hati. Melihat ibunya, abinya bermesraan, apakah anak tidak protes nih? Kira-kira bagaimana? Ya. Anak yang pertama. Yang pertama. Anak yang Gimana, pertama gimana kan itu? sama abinya tuh deket banget, Heeh. nekat banget. Jadi kalau Zulaikha. ada yang Iya. nempel juga sama abinya itu, kok aku nggak digituin juga sih? Bi?" Contoh, Iya. mamanya saya cium keningnya. Iya, Kok iya. kok cuman mama yang dicium, Bi, kok aku enggak? Nah, Ah, gitu ya. ya Allah. Aku cium juga dong, nah gitu. Jadi Iya. pertanyaan ini betul-betul fakta yang terjadi, di mana ketika biasanya saya memperlakukan istri dengan mesra, maka Zulaika yang sekarang usia 5 tahun dia juga menuntut untuk diperlakukan dengan mesra. Iya. Makanya saya dengan istri di depan anak-anak menjaga batas juga, Iya. batas-batas di mana kita tidak mengeksplor atau mengumbar hal-hal yang anak kecil lihat dan kemudian nanti juga inginkan kan. Iya, iya. Jadi kalau sekedar cium kening oke lah, tapi Iya. di luar itu kita mesti menjaga batas agar anak-anak itu kan saatnya gold imitation, Betul. saat emas untuk meniru gitu. Makanya batas-batas itu tetap Jadi diterapkan. pingin diperlakukan sama Iya. antara abinya dan uminya, Betul. antara Menurut abinya saya dan itu iya. lebih baik dibandingkan kita melihat orang tua mungkin yang di hadapan anaknya ada yang Bertengkar. Bertengkar. Nah, Ya, iya, benar, betul, benar. ya, betul. Kita harus menunjukkan kalau kita baik-baik saja antara ibu dan ayahnya di depan Masya Allah. anak-anak. Tapi itu tadi benar apa yang dikatakan oleh Ustadz Reza bahwa dalam batasan-batasan Iya, tertentu betul. Iya. memeluk, Iya. mencium atau bersenda gurau. Berarti kalau Iya. dibilang cemburu, si Zulaikhanya sering cemburu Sering juga cemburu. ya? Cemburu. Sering Cemburu banget. sama abinya, sama uminya. Sama saya terutama. Iya. Karena dia deket banget sama adiknya. Oh, kalau kebalikannya Ustaz? Ustadz Riza cemburu karena Mbak Indri lebih ngurus anak-anak daripada Ustadz Riza gimana? Kalau kuku udah panjang nih, Iya. kuku nggak dipotong. Enggak gitu lah. Enggak kalimat aku nggak dipotong. Enggak, maksudnya Enggak, aku enggak pernah begitu. Iya, Paling biarin aja. sayang, ini sampai panjang banget deh. Iya. Kamu sibuk ngurusin anak sampai kuku aku nggak dipotong. Oh, Nah, kukunya gitu. Ustadz Riza. Oh iya iya iya. Saya nggak pernah. Jadi nyinggungnya kayak gitu ya. Iya. Sekarang motongin kuku anak-anak aja, kuku suami. Sebelum punya anak tuh dari mulai gunting kuku, Semuanya lah. di creamin gitu lah segala macam. Oh ya Allah, Masya Allah. Gitu ya. Ya Allah. Pinter banget, Masya Allah. Wih, ada anak-anak juga Ini ternyata. satu hal yang menunjukkan bahwa anak pun langsung nimbrung ya. Iya, betul. Karena ketika ibunya, bapaknya, abinya berduaan, anaknya langsung ikut cemburu begitu Iya, ya. kami ingin menerapkan satu prinsip tidak ada jarak ya sayang ya. Tetapi tetap dia harus paham untuk menghormati kedua orang tuanya. Jadi tetap harus memahami antara kelembutan dan ketegasan dalam rumah itu ada. Kelembutan belajar dari uminya, kalau Iya. tegas biasanya saya. Iya. Fitnah ini bisa mengarah pada ujian dan cobaan yang kita salah mendidiknya, salah mencontohkannya, salah akibatnya. Iya. Nah tadi kan ada kemesraan yang sering kita timbulkan di hadapan anak-anak. Tetapi saya bilang sama istri, kemesraan itu tetap ada batasnya. Contoh, ngajak anak mandi bareng, Iya. ya kan? Iya. Ketika mengajak anak mandi bareng, maka istri harus paham ada batasan aurat-aurat yang ketika beliau mandi sendiri dengan mandi anak-anak beda. Iya, betul, betul. Nah itu yang saya tekankan sama istri. Salah satu yang harus diperhatikan tetap adalah menjaga aurat besar. Iya. Aurat besar. Karena apa namanya? Mohon maaf ini dalam bahasa orang kesehatan atau orang psikologi, pendidikan seksualitas itu harus diberikan tapi sesuai dengan umurnya. Iya. Ya, sesuai dengan porsinya. Sebab apa? Jangan sampai mereka dapat pendidikan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Bahkan yang lebih baik dapatnya dari orang tuanya dan dari Betul. ibunya. Iya. Begitu. Iya. Karena banyak juga di antara kita teman-teman tuh kayak
misalnya aku nih, misalnya cowok-cowok ya mulai balik mimpi basah tuh ngomongnya nggak bakal ke bapaknya gitu. Iya. Padahal paling bagus adalah seorang anak laki-laki mulai balik itu nanyanya sama bapaknya gitu. Misalnya anak perempuan pertama haid tuh nanyanya sama ibunya. Karena kemana lagi mereka harus bertanya. Kalau nanya kepada orang lain biasanya malah sesat gitu kan, malah nggak sesuai proporsional dengan umur mereka. Ya jadi kemesraan memang benar-benar kalau dibilang edukasi banget sih. Jadi kayak kita tuh selalu kayak ngelihat ini kok pernikahan udah lama tapi masih mesra aja. Kan ada kakek nenek panggilannya yang sayang, terus yang si nenek panggil suaminya iya beb. Wih, terus ditanya kan Ustadz, ini rahasianya apa kok udah tua masih panggil ayang beb. Terus kata suaminya, sebenarnya saya udah lupa namanya. Panggilnya ayang beb. Ternyata kita, tapi sesuatu hal yang seperti itu kemesraan yang menjadi edukasi. Jangan sampai mesranya cuma di awal-awal doang, tapi di akhirnya malah nggak mesra lagi. Karena Rasulullah SAW sampai akhir hayat beliau itu terkenal mesra. Waktu beliau muda, gairahnya masih tinggi, beliau bersama dengan orang yang lebih tua, Khadijah. Tapi setelah beliau berumur, beliau bersama dengan orang yang lebih muda, yaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Rasulullah bisa masuk di berbagai kalangan gitu, berbagai macam perempuan, sifatnya, karakter yang berbeda. Rasulullah SAW bisa yang namanya dicintai oleh semuanya. Kalau ditanya Rasulullah paling baik sama istrinya yang mana sih? Pasti istrinya mengatakan saya, saya, semuanya mengaku saya gitu. Begitu pula dengan sahabat Rasulullah SAW. Jadi jangan mengatakan kemesraan hanya untuk suami istri. Tapi kemesraan itu ada juga anak ke orang tua. Karena mungkin banyak anak yang susah mengatakan I love you kepada orang tuanya. Susah rindu kepada orang tuanya. Jadi bentuk kemesraan itu banyak banget. Katanya bukan hanya suami istri, ada anak ke orang tua ke anak, kepada saudara misalnya. Nah, dari tadi ini kan dari awal segmen, dari awal kita datang udah joget India, udah bikin telepon cinta, udah ya Allah banyak banget. Bermacam-macam kemesraan. Ini habis ini ada lagi nggak kemesraan? Masih ada. Kemesraan kita ini akan mempraktekkan apa sih yang dilakukan Rasulullah dengan para istrinya. Kemesraan ala Rasulullah. Lah apa ini, Ustaz? Aisyah dengan Rasulullah pernah lomba lari. Kayak lagunya dong, kayak lagunya. Iya. Wih. Kali ini kita akan lomba juga nih. Lomba. Ini mentang-mentang Ustaz Reza ini kan 17 Agustus nih. Biasanya 17 Agustus mau ada lomba-lomba. Begitu. Mau biasanya. lomba lagi. Jadi habis ini Iya. mau Lomba apa mencontohkan ini ya? kemesraan Kita ikut. ala Rasulullah Sallallahu Betul. Alaihi Wasallam. Oke, untuk jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah karena habis ini ada lagi kemesraan keubu-ubuannya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.